Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Astika Sakaria, NIM A241818049. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Komunikasi Ilmiah, yaitu pembuatan proposal dengan judul Pengaruh Pemberian Eksperimen Demonstrasi dalam Pengajaran Fisika terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 8 di SMP GKST ENSA. Kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Dengan latar belakang, dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa yang bersangkutan, sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Dalam keadaan yang seperti ini, kita menyadari bahwa pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi, sebab melalui sektor pendidikan akan dihasilkan tenaga yang berkualitas dan mampu membangun bangsa dan negaranya. Karena pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pembelajaran ilmu fisika pada siswa SMP memberikan suatu tantangan yang besar bagi para pengajarnya. Hal itu disebabkan oleh sebagian besar materi ilmu fisika terdiri dari konsep-konsep yang abstrak, yang harus diajarkan dalam waktu yang relatif singkat. Keterbatasan waktu juga menyebabkan pembelajaran beberapa konsep ilmu fisika mengacu pada transfer pengetahuan untuk mengejar target kurikulum. Selain itu, sebagian besar guru pada prakteknya masih mengajar menggunakan metode ceramah. Transfer pengetahuan seperti ini tidak dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menerapkan kecakapan hidup. Siswa menjadi pasif, tidak termotivasi, dapat menimbulkan rasa bosan, menakutkan bagi siswa karena banyak rumus fisika dan konsep-konsep abstrak yang harus dihafalkan. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, tentu akan menurunkan kualitas proses dan hasil belajar fisika. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penggunaan metode eksperimen demonstrasi dapat meningkatkan hasil belajar fisika materi optik pada siswa kelas 8 semester 2 SMP GKST ENSA. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas proses belajar fisika materi optik pada siswa kelas 8 semester 2 SMP GKST ENSA melalui penerapan metode eksperimen demonstrasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hasil belajar fisika materi optik pada siswa kelas 8 semester 2 SMP GKST ENSA melalui penerapan metode eksperimen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu untuk siswa dan untuk guru. Untuk siswa, yang pertama dapat meningkatkan kualitas proses belajar fisika pada materi optik. Kemudian yang kedua, meningkatkan hasil belajar fisika pada materi optik. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan atau psikomotor. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pelajaran fisika materi optik. Kemudian manfaat untuk guru yang pertama, dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam usaha peningkatan proses kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan tuntas dan baik. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kreativitas dengan menerapkan metode eksperimen demonstrasi. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya meneliti pada guru. Dalam penelitian ini ada juga yang namanya batasan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan metode eksperimen demonstrasi pada pelajaran fisika pokok bahasan optik pada siswa kelas 8 semester 2 di SMP GKST ENSA. Kemudian sebagai subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 semester 2 SMP GKST ENSA tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Dan yang terakhir, mata pelajaran yang akan diteliti adalah mata pelajaran fisika pokok bahasan optik pada siswa kelas 8 semester 2 di SMP GKST ENSA. Kita masuk pada bab kedua, tinjauan fisika. Yang pertama, hakikat fisika. Di sini menjelaskan pengertian fisika, di mana fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang kejadian maupun unsur-unsur alam yang didasarkan atas penelitian dan penalaran logis. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran fisika.
Proses pembelajaran fisika di sini dilakukan oleh guru dengan kegiatan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal-soal. Kemudian yang ketiga, metode eksperimen demonstrasi. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya tersebut. Kemudian hasil dari pengamatan itu akan disampaikan di depan kelas dan dievaluasi oleh guru. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan metode eksperimen demonstrasi. Salah satu kelebihannya yaitu metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima kata dari guru atau buku. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, contohnya itu tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan untuk mengadakan eksperimen. Selanjutnya yang kelima ada prosedur eksperimen demonstrasi dan 6 tahap eksperimen demonstrasi. Kemudian yang terakhir prestasi belajar. Hasil belajar adalah nilai atau perubahan yang dicapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar fisika. Hasil belajar merupakan indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai siswa, juga sebagai indikator terhadap daya serap siswa. Bab 3, prosedur penelitian. Yang pertama ada variabel penelitian. Variabel di sini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas yaitu penggunaan metode eksperimen demonstrasi, kemudian variabel terikat yaitu prestasi belajar siswa. Yang kedua, definisi operasional variabel. Dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses tertentu. Kemudian yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu siswa kelas 8 SMP GKS TNSA, di mana terdapat 3 kelas. Dengan jumlah siswa yang pertama 38 orang, yang kedua 39 orang, dan yang ketiga, kelas ketiga yaitu dengan jumlah siswa 36 orang. Kemudian untuk sampelnya hanya satu kelas saja yang diambil, yaitu kelas 8 yang ketiga dengan jumlah siswa 36 orang sebagai sampel penelitian secara acak sederhana. Karena di sekolah SMP GKS TNSA kelas 8 populasinya homogen di setiap kelasnya. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan metode eksperimen semu. Kemudian yang kelima ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi. Jadi sini nanti menggunakan observasi secara langsung dan observasi tidak langsung. Kemudian ada wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dan ada dokumentasi. Selanjutnya yang keenam, prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap perencanaan, kedua tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Dan yang ketujuh, teknik analisa data. Jadi teknik analisa data di sini yang pertama itu mengolah data, kemudian menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Baik, itulah tadi presentasi dari tugas saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.